Ada sabotase di istana, lengserkan Prabowo. Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio mengingatkan Presiden Prabowo bahwa ada upaya sabotase dari lingkungan istana yang mengarah ke pemakzulan. Beberapa kasus memperlihatkan indikasi kuat, dimulai dari Menteri KKP yang melakukan perlawanan terhadap perintah Prabowo dengan melarang pembongkaran pagar laut di Tangerang. Lalu kenaikan PPN 12% oleh Menko yang akhirnya dibatalkan Prabowo sebelum kemarahan rakyat meluas. Ada juga kebijakan distribusi gas melon yang membuat antrean menumpuk di banyak tempat, bahkan ada yang meninggal dunia karena Menteri ESDM hanya membolehkan dijual oleh agen. Lalu tambang Raja Ampat yang membuat Prabowo disorot dunia internasional karena merupakan geopark warisan dunia. Jenderal Purnawirawan Gatot mengatakan, semua ini bentuk sabotase terstruktur dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sabotase senyap. Ini peringatan dari Jenderal Gatot Nurmantio kepada Prabowo, ya, satu langkah-langkah yang dibuat oleh anak buahnya secara struktural dengan kebijakan-kebijakannya yang sistematis itu segera akan menjatuhkan Prabowo. Ya, loh, kenapa itu dilakukan? Ya, memang banyak menterinya Prabowo itu yang masih sangat setia dengan Jokowi, dan tampaknya Jokowi sangat ingin segera agar anaknya itu segera menggantikan posisinya Prabowo. Ya, Prabowo, ya, dengan ditendang di tengah jalan, maka Gibran lah yang akan menjadi penguasa. Ya, ini tampaknya memang akhirnya menjadi isu rame, dan saya kutip cukup panjang penjelasannya dari Gatot Nurmantio, ya, Jenderal Purnawan ini yang pernah menjadi Panglima TNI, karena memang secara logis, ya, ini satu aspek saja yang kita bisa lihat, tetapi akan memiliki dampak dari gejolak sosial yang luar biasa di seluruh Indonesia adalah kebijakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya, berkenaan dengan dana transfer ke daerah mayoritas dipotong 50%, ya. Dan kita tahu Sri Mulyani itu didatangkan oleh Jokowi dari Amerika supaya membantu, dan dia taatnya kepada Jokowi bukan main. Setiap duit yang diminta selalu bilang ada, dan akhirnya Indonesia menderita hutang yang luar biasa karena penjelasannya atau apa yang dilaporkan tentang duit ada ke Jokowi itu, ya, Jokowi orang yang plonga-plongo, nggak mengerti makroekonomi dan lain sebagainya. Setiap tanya kepada Sri Mulyani, ada duit nggak, Bu? Saya mau buat ini, buat itu. Ada, Pak, selalu ada. Dan Sri Mulyani akhirnya terus tarik utang dalam jumlah ugal-ugalan, sehingga utang rejim siapa Jokowi ini luar biasa. Dan apa yang dijelaskan oleh Gatot Nurmantio bahwa ini akan memiliki sabotase struktural dan gerakan yang sistematis, itu tercermin dari diterbitkannya peraturan khusus untuk memangkas anggaran transfer ke daerah pada tahun ini sesuai dengan instruksi Presiden. Ya, mungkin apakah instruksinya Presiden itu menyebut angka dengan cara seperti itu, atau berdasarkan pada instruksi Presiden, ya, Sri Mulyani punya gagasan sendiri. Apa intinya? Ya, transfer efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025 itu, ya, transfer dana ke daerah dipotong 50%. Apa yang terjadi, pemirsa? Ya, kalau kita punya anak masih ndekos dan sebagainya, ya, kebutuhannya standar seperti itu, tiba-tiba kita potong 50%, jempalitan. Nah, sama daerah-daerah yang terjadi juga akan seperti itu. Dampaknya apa? Ya, karena mereka adalah pemerintah daerah, ya, dia punya kewenangan pajak PBB, ya, juga mendapatkan dari
STNK dan lain sebagainya itu, maka satu-satunya jalan yang mudah bagi pemerintah daerah adalah menaikkan pajak PBB, ya, tanah dan bangunan itu, ya, daerah perkotaan dan pedesaan semua kena jadinya kan. Nah, karena potongannya sangat tinggi 50%, kasus seperti yang terjadi di Pati naik 200%, di Jombang bisa naik 400% di berbagai daerah. Dan kabarnya itu ada sampai 100-an daerah yang sudah menaikkan pajak itu. Apa yang akan terjadi dengan masyarakat? Akan terjadi protes yang luar biasa. Contohnya yang terjadi adalah di Pati. Dan ternyata ya Pati yang bergolak untuk menggulingkan Sudewo tempo hari itu ternyata adalah anak buahnya Jokowi sendiri, gitu loh. Jadi ini seperti cara-cara PKI sebetulnya. Jadi buat konflik di tengah masyarakat awam, ya, sehingga kepercayaan kepada pemerintah pusat itu tidak ada, ya. Dan karena itulah kemudian ketika konflik bergejolak habis-habisan, ya, kepercayaan kepada Prabowo tidak mungkin, ya, tidak ada, maka Prabowo kemudian bisa dimakzulkan. Ini saya kira adalah langkah yang ditempuh oleh geng Solo ketika wacana tentang pemakzulan Gibran itu menggema dan tidak selesai-selesai. Jadi sudah saling nonjok antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Tetapi dengan ditangkapnya si Noel, wakil menteri yang betul-betul setia kepada Jokowi, dan bahkan sempat pernah mengatakan tangkap itu Prabowo, ini adalah test on the water. Bagaimana perlawanan Solo kemudian? Apakah mau meneruskan sabotase struktural? Nah, kalau seperti itu yang terjadi, ya cepet-cepetan, ya. Mana yang hantam duluan mungkin akan selamat, tapi yang dihantam duluan dan tidak bisa membalas yang akan musnah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.